Dalam tahapan mengerjakan kue, menghias kue inilah yang paling aku sukai karena menghias kue ini membutuhkan titik fokus yang tinggi dan juga membutuhkan inspirasi. Kebetulan coklat cetaknya sudah tersedia semuanya dan kuenya pun sudah lengkap semuanya tertata di atas meja aku. Kira-kira hiasannya ini bakal aku bikin sama lagi atau bakal aku pilih model baru lagi teman-teman. Seperti biasanya aku kalau menghias kue itu model lama bakal aku hias lagi, bakal aku ulangi lagi menghiasnya, dan untuk model barunya bakal aku sisipkan teman-teman. Jadi seperti itu seterusnya. Model lama aku campur dan model barunya bakal aku tampilkan di sela-sela hiasan aku ini. Jadi tidak selamanya hiasan kue aku ini sama terus ya. Dalam menghias kue itu aku menerapkan prinsip bahwa kue ini harus disukai oleh semua kalangan, baik itu anak-anak, dewasa maupun untuk orang tua. Pokoknya semua kalangan gitulah teman-teman. Jadi jangan sampai kue aku itu nganggur terlalu lama di dalam pajangan, sebab ini bakal fatal sekali untuk usaha aku. Kue kalau sudah tidak terjual, ujung-ujungnya pasti kita akan buang. Setiap hari kue hiasan ini selalu aku perhatikan mana yang paling cenderung dipilih oleh konsumen dan mana yang paling tidak disukai oleh konsumen. Jadi itu yang paling aku perhatikan setiap hari teman-teman. Apabila teman-teman sering melihat hiasan aku seperti ini terlalu banyak coklat atau sering menggunakan bunga pada hiasan kue, itu dikarenakan terlalu tinggi permintaan konsumen terhadap hiasan seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya usaha yang samaan dengan aku, yaitu toko kue juga, jadi mohon diperhatikan juga keinginan konsumen, keinginan pasar yang ada di tokonya teman-teman. Jadi konsumen itu memang beragam, tapi kecenderungannya pasti ada teman-teman. Kecenderungannya suka yang seperti ini, yang suka bunga, yang suka pakai coklat warna, yang suka menggunakan coklat hitam. Itu kecenderungannya pasti ada. Kita pasti paham dengan kebutuhannya konsumen kita itu. Jadi kalau bikin hiasan itu usahakan jangan maunya kita aja. Usahakan hiasannya itu nggak apa-apa kalau kita itu nggak suka sama hiasan itu, tapi konsumennya suka, ya nggak apa-apa, kita lanjutkan aja hiasan seperti itu. Selagi masih dibeli orang, kita bikin aja terus. Nggak apa-apa sama setiap hari, yang penting laku gitu ya teman-teman. Jadi kembali ke hiasannya aku, konsumennya paling suka sekali menggunakan bola-bola teman-teman. Mungkin kelihatan unik dan baru bagi mereka gitu ya, karena setiap toko itu kan punya ciri khasnya masing-masing. Dan untuk aneka coklat cetak itu selalu aku standby-kan di dalam kulkas, nggak pernah kosong teman-teman. Untuk harga kue ini aku bandrol dengan harga 50.000, ukurannya 15 cm, dan untuk base cake-nya adalah Black Forest teman-teman. Untuk penggunaan coklatnya aku menggunakan merek Mercolet, semua varian termasuk warna putih, ungu, kuning, bahkan untuk semua warna aku selalu menggunakan merek Mercolet. Kenapa aku tidak menggunakan merek yang lain? Untuk merek yang lain plus minus menurut aku, ada yang bagus kualitasnya, ada yang murah harganya, ada juga yang enak rasanya, ada juga menang di harga tapi kurang di kualitas. Ada juga coklat itu tidak cocok untuk konsumen aku. Jadi konsumen itu sangat jeli sekali ya. Jangan sampai konsumen itu sampai bilang kue kita itu nggak enak hanya gara-gara dia salah makan coklat. Jadi coklat ini jangan sampai merusak cita rasa kue kita. Sementara kue kita itu enak, terus gara-gara coklat yang nggak enak dia malah menganggap kue buatan kita juga nggak enak teman-teman. Jadi kalau bisa dikolaborasikan antara coklat, hiasannya, dan menteganya sekalipun harus dikombinasikan komplit teman-teman. Harus sama-sama enak semua. Jangan sampai kue kita udah enak, gara-gara buttercreamnya nggak enak, dikira kue kita juga nggak enak teman-teman. Jadi semua aspek harus kita perhatikan ya.